Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menerangkan bagaimana cara suatu sifat eksponen, beberapa sifat eksponen matematika kelas 10. Ya, misal ada suatu variabel a dipangkatkan dengan n dikali dengan a dipangkatkan dengan m. Ini tinggal kalian jumlahkan pangkatnya, yaitu a pangkat m ditambah n. Nah, kenapa bisa begitu? Sebagai contoh pertama, misal ada suatu angka 2 dipangkatkan dengan 3 dikali lagi 2 dipangkatkan dengan 4. Ini jawabannya adalah 2 dipangkatkan dengan 3 ditambah 4. Jadi pangkat yang ada di sini itu tinggal kalian jumlahkan saja. Sebagai contoh lagi, contoh kedua, misalnya ada angka 3 dipangkatkan dengan 5 dikali lagi dengan 3 dipangkatkan dengan 6. Ini juga tinggal ditambahkan saja, yaitu menjadi hasil sama dengan 3 dipangkatkan dengan 5 ditambah 6 sama dengan 3 dipangkatkan dengan 5 tambah 6 berapa? 11. Begini hasilnya. Ini sebenarnya bisa dihitung, cuman agak terlalu lama. Kita di sini menjelaskan tentang bagaimana sifatnya bekerja ya. Kalau misalnya seperti ini, kira-kira seperti ini berlaku enggak sifat eksponen pertama ini? Misalnya 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Bisa enggak pangkatnya dijumlah? Enggak bisa ya, soalnya angka ini itu harus sama. Jika angka itu sama, maka kedudukannya sama dan pangkat dari eksponen ini bisa kita jumlahkan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, itu tidak bisa dijumlahkan. Itu akan menjadi pernyataan yang salah. Jadi ini pernyataan yang salah. Kita hapus saja. Lalu bagaimana pernyataan yang benar lain? Ya seperti yang tadi saya jelaskan. Angka ini harus sama. Harus sama dia. Kalau nggak sama, ya nggak bisa. Contoh lagi yang ketiga. Misal ada 5 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 2. Bisa nggak dijumlahkan ini? Bisa nggak sifat ini bekerja ke soal yang ini? Bisa ya. Ini akan sama dengan menjadi 5 pangkatnya dijumlah 2 ditambah 2 sama dengan 5 pangkat 4. Bisa kalian hitung aja ya, 5 pangkat 4. Tapi di sini kita berbicara tentang sifatnya. Nah, sifat eksponen yang kedua. Sifat kedua ini itu adalah kebalikannya dari sifat pertama. Kalau tadi kan dikali, sekarang dibagi. Maka ya itu kebalikannya dari sifat pertama ya. Jadi ini dikurang. Sebagai contoh, misalnya ada 2 dipangkatkan dengan 3 dibagi dengan 2 pangkat 1. Pangkat 1 pangkatnya nggak usah ditulis karena itu permulaannya. Berarti sama dengan 2 dipangkatkan dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 2. Ya. Contoh yang kedua. Misalnya ada 5 pangkat 4 per 4 pangkat 5. Nah, ini bisa nggak pakai sifat ini? Pakai sifat eksponen ini? Nggak bisa ya, karena angka utamanya itu
beda. Angka ini harus sama. Kalau misalnya angka itu sama, maka sifat ini dapat berlaku. Karena ini angkanya nggak sama, ya berarti sifat ini nggak bisa digunakan ke soal yang ini ya. Jadi ini pernyataan yang salah. Contoh lagi, misalnya ada 3 pangkat 10 per 3 pangkat 5. Nah, ini bisa nggak pakai sifat eksponen yang kedua ini? Bisa ya, bisa, karena angka ininya tuh sama guys. Makanya jika itu angka itu sama, ya artinya sifat eksponen yang kedua ini bisa diberlakukan ke soal yang ini. Itu berarti menjadi apa? 3 pangkat 10 dikurang 5 sama dengan 3 pangkat 5. Nah, sifat ini itu sama dengan bentuknya dengan sifat ini, ya kan? Karena memang ini sifat kedua dari eksponen. Ya, contoh lagi ya. Misalnya ada 10 pangkat 5 per 10 pangkat 2 sama dengan, tinggal kita kurangkan aja pangkatnya, menjadi 10 dipangkatkan dengan 5 dikurangi 2 menjadi 10 pangkat 3. Nah, sifat eksponen yang ketiga. Sifat yang ketiga ini cukup simpel ya, kalian juga pasti paham. Jadi ketika suatu variabel A dipangkatkan dengan 0, itu akan sama dengan 1 berapapun nilai A nya, mau itu 1, 2, 3, 1000, sejuta. Tetap jika suatu variabel, nilai variabel A nya itu dipangkatkan dengan 0, itu akan sama dengan 1. Jadi misalnya 1000 dipangkatkan dengan 0, ini sama dengan 1. Misalnya lagi 300 pangkat 0 sama dengan 1. Oh ya, sorry, ini mirip kayak derajat ya, tapi ini 0 ya. Ini 0 ceritanya. Terus lagi misalnya 1 juta dipangkatkan dengan 0, ini sama dengan 1. Jadi berapapun nilai variabel A nya, jika dia dipangkatkan dengan 0, itu akan sama dengan 1 berapapun nilainya, berapapun, kecuali angka 0 itu sendiri, dan A tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau misalnya 0 dipangkatkan dengan 0, ini tidak terdefinisi. Ini pernyataan yang tidak terdefinisi. Berapapun nilai A-nya, berapapun maksudnya kalau misalnya angka 0 dipangkatkan dengan 0, itu tidak terdefinisi atau suatu hal yang kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu 0 pangkat 0 itu berapa. Tapi jika A-nya lebih dari 0, itu pasti akan terdefinisi. Mau itu 1 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 0 sama dengan 1, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun nilai A ini, jika dia dipangkatkan dengan 0, itu akan sama dengan 1. Sifat keempat. Nah, sifat keempat ini itu juga lumayan simpel. Jika ada A pangkat negatif M, itu sama dengan 1 per A pangkat M. Oke, jadi tanda negatif ini itu dijadikan dengan bilangan ini. Oke, jadikan bilangan ini. Nah, sebagai contoh, misalnya ada 2 dipangkatkan dengan negatif 3, itu sama dengan, tinggal dibalik aja,
tinggal jadikan bilangan pecahan, yaitu menjadi 1/2 Nah, jadi jika sifat eksponen yang ini tuh jika dipangkatkan dengan suatu bilangan negatif atau bilangan bulat negatif, itu akan menjadi sama dengan bilangan pecahan. Nah, angka yang ini itu menjadi penyebut dari pecahan tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Contoh lagi, misalnya ada 3 dipangkatkan dengan 4. Negatif 4 sama dengan 1 per, jadi penyebut 3 pangkat 4. Tapi pangkat yang menjadi penyebut tersebut itu negatifnya hilang. Jadi negatif di sini itu hilang jika itu dijadikan bilangan pecahan. Misalnya lagi contoh ketiga, 4 negatif 3 sama dengan 1 per 4 pangkat 3. Nah, kalian cari aja ini hasilnya berapa ya. Jadi sifat eksponen yang ini, jika A dipangkatkan dengan negatif, itu akan sama dengan bilangan pecahan, dan A pangkat M-nya itu akan menjadi penyebut dari pecahan tersebut. Ini dinamakan sebagai perubahan bentuk atau keterbalikan dari suatu pangkat eksponen tersebut. Ya, sifat ini juga kalian bisa dipahami kok. Ya. Sifat yang kelima. Nah, sifat yang ini juga termasuk sifat yang simpel kalian pahami. Jadi jika ada satu A dipangkatkan dengan M lalu ditanda kurung dan dipangkatkan lagi dengan N, itu tinggal pangkat M dan N-nya yang di luar itu tinggal kalian kali aja. Sebagai contoh seperti ini. Misalnya variabel A-nya itu 5 dipangkatkan dengan 2 lalu dipangkatkan lagi dengan angka 3. Nah, pangkat dari 5 dipangkatkan 2, pangkatnya itu tinggal kalian kalikan aja. Ini akan menjadi 5 dipangkatkan dengan 2 dikali 3 sama dengan 5 pangkat 2 kali 3 berapa? 6. Itu kalian tinggal kalikan saja pangkatnya. Ya. Misalnya lagi, contoh lagi. 6 dipangkatkan dengan 2 lalu dipangkatkan lagi menjadi dipangkatkan lagi 3. 4. Ini akan sama dengan 6 dikali dipangkatkan dengan tinggal 2 dikali 4. Jadi pangkatnya itu kalian tinggal kalikan saja, bukan ditambah ya, tapi dikali. Ini akan menjadi 6 pangkat 2 kali 4 8. Ya, ini ini bentuk ini sama saja seperti ini. 36 dipangkatkan dengan 4. Ini sama saja seperti ini bentuknya. Jadi kan kita tahu jika 36 itu sama dengan 6 dipangkatkan dengan 2. Jadi kalau misalnya 36 dipangkatkan dengan 4, itu sama saja dengan 6 dipangkat 2 dikali dipangkatkan lagi 4. Ini sama saja bentuknya. Ya. Jadi ketika ada suatu angka yang dipangkatkan dengan angka lain lalu dipangkatkan lagi, yaitu double pangkatnya, itu tinggal kalian kalikan saja. Inilah sifat eksponen yang ke-5. Oke, sifat eksponen yang ke-6. Oke, ini sifat yang ke-6 ya. Jadi kalau misalnya ada suatu angka yang A dikali dengan B dipangkatkan dengan C, itu artinya pangkat C nya itu keseluruhan dari
variabel yang ada di dalam kurung itu ya. Contohnya gini, misalnya 2 dikali 3 dipangkatkan dengan 5. Nah, pangkat 5-nya itu keseluruhan yang ada di variabel yang ada di dalam kurungnya ya. Ini sama dengan 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Begitu. Contoh lagi, misalnya 4 dipangkatkan dengan 6. Maksudnya 4 dikali dengan 6 dipangkatkan dengan 2. Itu sama dengan 4 dikali pangkat 2 dikali 6 pangkat 2. Jadi pangkat variabel C-nya itu keseluruhan yang ada di dalam variabel yang ada di dalam kurung. Contoh lagi, misalnya 3 dikali 2 dipangkatkan dengan 5. Dipangkatkan dengan 7. Berarti sama dengan 3 pangkat 7 dikali 2 pangkat 7. Jadi keseluruhannya ya. Ini sifat yang ke-6. Contoh lagi, kita cari hasilnya. Nah, gimana kalau misalnya ada soal seperti ini? Nih, 7 dikali 5 dipangkatkan dengan 2 sama dengan berapa? Ya berarti pangkat 2-nya itu keseluruhan yang ada dalam kurung. 7 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 49 dikali 25. Nah, kalian hitung aja sendiri ini berapa hasilnya ya. Jadi gitu. Ini sifat yang ke-6. Oke, ini sifat yang ke-7 ya. Ini yang terakhir. Yang terakhir ini juga sama seperti yang ke-6. Pangkat C-nya itu keseluruhan dari variabel yang ada di dalam kurung. Contohnya gini, misalnya 2/3 dipangkatkan dengan 2 berarti sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, 2 ini kan disebut pembilang dan 3 ini disebut penyebut. Jadi sorry ini tulisannya jelek ya. Jadi kalau misalnya ada sifat eksponen yang seperti ini, pangkat C-nya itu pembilang dari bilangan rasional itu dipangkatkan dengan C, dan penyebut dari bilangan rasional itu dipangkatkan lagi dengan C. Jadi pangkat C-nya itu keseluruhan dari variabel yang ada di dalam kurung itu. Jadi itu sifatnya. Bentar, ada contoh lagi. Sebagai contoh lagi, misalnya ada 5/7 dipangkatkan dengan 2, itu sama dengan 5 pangkat 2 dibagi 7 pangkat 2. Ini akan berubah menjadi 5 pangkat 2. 5 kali 5 25. 7 pangkat 2 7 kali 7 49. Nah, begini sifatnya. Contoh lagi, misalnya ada angkanya yang lumayan gede, 16 pangkat 16 per 7 kurung pangkatkan dengan 2. Ini sama dengan berapa? Berarti 16 pangkat 2 dibagi 7
pangkat 2. 16 kali 16 sama dengan 7 kali 7. Nah kalian hitung aja sendiri ini hasilnya berapa ya, agak gede angkanya. Jadi gitu, sifat yang ketujuh ini tuh jika ada suatu sifat eksponen, entah itu rasional atau perkalian, maka pangkat C nya itu keseluruhan yang ada di dalam kurungnya. Jadi kayak gitu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.